Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur gereja kita yaitu Gereja Bethel Indonesia dengan alamat Ruko Gerahaniaga. Mulai hari ini kita akan mengadakan acara perdana yang namanya Rehat, itu renungan di hari Jumat. Kami berharap program ini yang diadakan seminggu sekali dapat diikuti oleh seluruh jemaat, dan kita berharap renungan ini bisa memberkati kehidupan Bapak Ibu sekalian, sehingga Bapak Ibu bisa terus bertumbuh di dalam anugerah di dalam Yesus Kristus. Nah, sebelum acara dimulai kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini kami boleh ada dan dapat mengikuti acara Rehat, yaitu renungan di hari Jumat. Biarlah renungan ini boleh selalu memberkati setiap kami yang mendengarnya, sehingga melalui renungan ini kami semakin didewasakan di hadapan Tuhan, dan kami tetap kuat di dalam Tuhan, dan kami hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu namanya jaga hati. Nah, Alkitab berkata di dalam Amsal 4 ayat 23, inilah ayat yang sangat terkenal yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Berarti hati kita ini harus dijaga. Sekali lagi saya katakan Bapak Ibu, hati kita ini harus dijaga setiap hari. Jadi firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk selalu mau menjaga hati kita setiap hari. Bahkan dikatakan dengan penuh kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, Alkitab mengatakan bahwa hati itulah yang jadi sumber. Sumber di mana akan memancar yang namanya kehidupan. Bahkan Alkitab berkata pula bahwa Tuhan itu melihat hati. Nah, hari ini berbicara tentang jaga hati, berarti hati kita ini selalu harus dijaga setiap hari. Pertanyaannya, apa yang kita mesti jaga dari hati kita? Yang pertama, Bapak Ibu, kita mesti jaga hati kita dari yang namanya kepahitan. Ya. Supaya hati kita ini dijaga, jangan sampai kita hidup sebagai orang Kristen terus dihantui dengan kepahitan. Jadi hati kita ini ada kepahitan terus yang tidak mau berakhir dari hidup kita. Dan hal ini kalau dibiarkan Bapak Ibu, ini akan berdampak bagi hidup kita. Berdampak secara rohani, yaitu kita tidak akan mendapatkan hal-hal yang indah yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Kenapa? Karena di hati kita ini ada kepahitan. Itu dari sisi rohani. Dari sisi fisik kita, jasmani kita Bapak Ibu, orang yang punya kepahitan itu bisa menimbulkan sakit penyakit di dalam tubuhnya. Jadi bayangkan Bapak Ibu, betapa pentingnya kita mesti menjaga hati kita setiap hari. Karena dikatakan dari situ terpancar kehidupan. Bagaimana kita bisa menikmati kehidupan dengan baik kalau hati kita ini pahit? Pahit. Memang kadang-kadang kita harus akui, dalam hidup ini ada banyak hal yang kadang-kadang membuat hati kita itu bisa jadi pahit. Misalkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dalam keluarga. Banyak tidak keadilan yang kita alami dalam hidup. Misalkan kita diperlakukan dengan semena-mena. Diperlakukan dengan tidak adil. Baik oleh keluarga, baik oleh lingkungan, maupun dalam lingkungan kita bekerja atau berteman. Kita diperlakukan dengan tidak adil. Sehingga hati kita ini jadi pahit. Kita berkata, aduh Tuhan,
kok teman-teman saya seperti itu ya? Apalagi kita tahu bahwa dia orang Kristen. Kok malah membuat hidup orang lain jadi mengalami kepahitan. Hal ini Bapak Ibu sekalian Tuhan, kita gak bisa hindari. Saya mau katakan, sebagai orang Kristen, hal tersebut tidak kita bisa hindari. Bahkan di dalam gereja pun banyak orang yang mengalami kepahitan. Dalam gereja tuh Bapak Ibu, orang bisa mengalami kepahitan. Orang mengalami kepahitan terhadap gembalanya. Orang mengalami kepahitan terhadap ibu gembala. Orang mengalami kepahitan terhadap rekan sesama pelayan. Mengalami kepahitan. Dia bilang, di gereja kita pikir baik-baik semuanya. Tapi ternyata sebaliknya. Dan banyak orang yang kecewa. Jadi pahit. Hatinya jadi pahit. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sekali hal ini tidak bisa kita hindari. Nah untuk itu yang penting tugas kita adalah seperti yang Alkitab ajarkan. Apa itu? Jaga hati kita. Dari yang namanya kepahitan. Penting ini Bapak Ibu Tuhan. Jangan kita biarkan hidup kita diwarnai terus dengan kepahitan. Sehingga kita gak bisa menikmati damai sejahtera, sukacita dalam hati kita. Nah untuk itu mari Bapak Ibu sekalian Tuhan, kita mau jaga hati kita yang namanya dari kepahitan. Jangan ada akar pahit, bahasa lainnya, di dalam hidup kita. Kita jaga. Kita minta Tuhan menolong kita untuk kita bisa jaga hati kita, untuk kita tidak menyimpan kepahitan. Jadi Bapak Ibu Tuhan, betapa pentingnya hidup Kristen kita, di mana kita harus bisa menjaga kepahitan. Tidak ada kepahitan dalam hidup kita. Sehingga apa? Hati kita merdeka. Kita bisa plong hati kita. Dan bagaimana caranya Bapak Ibu supaya kita tidak ada kepahitan? Yang pertama, kita harus merelakan, kita ampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya Pak Pendeta ngomong enak aja, ngampuni orang. Kita nih yang ngalamin. Kita berkata sakitnya di sini nih, di sini nih, sakit hati. Orang begitu menyakiti hati kita. Lalu sekarang disuruh mengampuni. Ingat loh Bapak Ibu, mengampuni itu perintah Tuhan, bukan perintah pendeta. Jadi Bapak Ibu Tuhan, kita harus bisa belajar mengampuni. Meskipun ada orang yang pernah menyakiti hati kita dan membuat hati kita jadi pahit. Kalau Bapak Ibu mau lepas dari kepahitan, yang pertama Bapak Ibu mesti belajar melepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Meskipun susah, sulit, saya percaya kita akan bisa dengan kekuatan dari Tuhan, kita bisa mengampuni orang. Dan ingat Bapak Ibu, ketika kita melepaskan pengampunan dari hidup kita, hati kita jadi plong, hati kita jadi merdeka. Dan Alkitab bilang, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Jangan dibiarkan hati kita pahit, sehingga kita tidak bisa menikmati kegembiraan, damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Tuhan, sekali lagi kita mesti bisa belajar jaga hati kita ini baik-baik. Ya, dari yang namanya kepahitan. Saya pernah melayani seseorang yang dia ada kepahitan. Bapak Ibu Tuhan, dia pernah mengalami kepahitan terhadap keluarga. Terutama dia mengalami kepahitan kepada seorang ayah, bapaknya. Dia pahit sama bapaknya. Kenapa? Karena bapaknya jahat. Karena bapaknya gak bertanggung jawab dalam rumah tangga. Dia mengalami kepahitan.
Tetapi bersyukur akhirnya orang muda ini ketika dia mengalami zaman Tuhan, akhirnya dia bisa belajar mengampuni orang tuanya, dan sejak itu hatinya tidak lagi ada kepahitan. Jadi Bapak Ibu Tuhan, pentingnya kita menjaga hati supaya kita tidak ada kepahitan. Jadi Bapak Ibu Tuhan, hari ini kita sudah mendengar renungan yang diberikan tentang jaga hati. Kita sudah mendapatkan satu pelajaran untuk menjaga hati kita dari yang namanya kepahitan. Dan nanti kita akan sambung pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.